12. Oke, silakan absen dulu ya. Oke, silakan lihat, kurang lebih 10 sampai berapa menit ya? 10 menit kalau nggak salah. 11 menit. Silakan nonton dulu videonya. Pak, apa videonya ada di YouTube? Sekolah saya error. Iya, ada di YouTube. Saya baru kirim ke Google Chat, Google di chatnya sama di Line di grup. Coba Oke, dilihat. ya. Baru aja. Oke. Ya, thank you Evelyn. Bunny Gamers. Oke. Kalau yang tidak ada masalah, nyalain videonya ya. Nggak ada masalah sama kuota, nyalain videonya ya. Apalagi yang gamers. Yang gamers juga ini kayaknya mesti bandwidthnya gede itu. Oke, silakan menonton.
Ih, sebelas. 8.15 kita diskusi ya. Ya, siap dulu.
kita coba diskusi. Yuk, yang ada masalah sama kuota, saya minta bisa dibuka videonya. Oke, kita nanti kalau dirasa lemot, ya nanti tolong bilang ya, kasih info. Nanti dimatikan lagi. Ya, saya mau coba uji coba nih. Nah, oke. Kurang lebih tadi kalau melihat di situ, oke, saya mau nanya, kira-kira kesimpulan, oke, yang kepikir lah, tujuannya mencoba untuk menyimpulkan gitu ya, menyimpulkan dari video tadi, coba kasih statement ke Nathanael. Kalau bisa responnya cepat. Ke Nathanael. Oke, saya skip dulu ya, nanti bisa balik ya. Nggak tahu ada apa dengan, oke, Nathanael bisa? Iya, Pak. Oke, coba kasih kesimpulan nonton video tadi, kesimpulannya yang satu apa? Kan memang di video akhir juga ada sih. Besi berkarat gara-gara besinya beroksidasi. Oke, gara-gara teroksidasi. Oke, nah kemudian saya minta Ray, coba Ray. Thank you, Nathan. Ray, kalau dari Ray, apa yang, kalau menyimpulkan satu kalimat apa yang kepikir setelah nonton video tadi? Besi mudah mengalami korosi. Oke, besi mudah mengalami korosi. Nah, sekarang Melisa. Besi mudah mengalami korosi. Ya, Pak. Ya, kira-kira kalau dari ya intinya statement setelah nonton video tadi kepikir apa ya tentang video itu? Besi bisa berkarat gara-gara ada terpapar oksigen sama air. Oke, oksigen dan air. Oke, nah yang Sharon. Ya, Sir. Oke, apa kira-kira pertanyaannya masih sama? Langsung kalimat apa yang statement yang bisa Sharon katakan mengenai video tadi, tentang kontennya? Korosi bisa dicegah dengan banyak cara. Oke, ya, thank you. Tidak apa-apa, memang besi bisa dicegah. Bisa dicegah, oke. Kemudian saya langsung ke Evelyn. Videonya bisa dinyalain ya, nggak apa-apa. Coba kita mau pakai 33 orang gabung video nyala gimana? Apa ya? Besi, maksudnya ada beberapa faktor yang menyebabkan besi lebih cepat berkarat. Oke, contohnya kayak udara lembab gitu. Oke. Berarti ada faktor yang menyebabkan korosi ya, yang menyebabkan korosi masih mempercepat ya. Jadi lebih ke arah mempercepat gitu ya. Yeah. Oke, nah thank you Evelyn. Nah kemudian coba Cedric, videonya dinyalakan. Kira-kira apa Cedric yang kepikir? Kebanyakan udah ditulis sih. Oke, kebanyakan udah ditulis. Oke. Nah kemudian satu lagi saya nanya ke Jennifer. Videonya dinyalain. Nah, kira-kira statement apa ada yang kepikir nggak di luar yang sudah tertulis ini? Semuanya yang menyebabkan korosi. Oke, semuanya menyebabkan korosi. Berarti maksudnya mungkin mau dibilang banyak juga yang menyebabkan korosi gitu. Iya, oke. Banyak juga yang menyebabkan korosi gitu ya. Nah, sekarang jadi mau faktor yang ditegaskan udah pasti penyebabnya. Ya, penyebabnya ini gitu ya. Ada O2 dan air ya. Jadi O2 dan air itu ada di dalam tadi faktor yang namanya kelembapan.
Itu ya mengenai faktor kelembapan. Nah, di dalam faktor kelembapan ini berarti kemudian jadi di dalam faktor di kelembapan itu ada air, namanya udara, juga ada O2. Jadi ada dua ini. Kalau ada salah satu nggak bisa, ya. Jadi mungkin bisa karena O2-nya sedikit atau misalkan kondisinya kayak gini. Jadi ada besi di dalam suatu tempat tertutup, kemudian di sini ada O2, ada misalkan sedikit air gitu ya, uap air. Jadi lembab tapi kelembapannya kecil. Jadi misalkan nanti karatnya itu ada di bintik-bintik permukaannya kayak gitu. Tapi ketika uap airnya habis, udah korosinya berhenti gitu ya. Nah, teknik pencegahan tadi cukup banyak. Jadi maksudnya oh ternyata besi itu bisa dicegah gitu ya. Pekaratan besi itu bisa dicegah. Oke, cegahnya beberapa cara, banyak cara di sana. Nah, cara yang pertama itu yang katakan ya sudah, yang penting mah nggak berkontak sama udara, sama air gitu ya, dilapisi gitu ya, dilapisi. Oke, dilapisi beres, tertutup. Nah, hanya memang yang menjadi faktor kelemahan itu ketika lapisannya rusak. Lapisannya rusak. Nah, di sini ketika lapisan rusak itu jadi akan membuka celah untuk O2 dan H2O itu masuk ke dalamnya gitu ya. Oke, cara yang berikutnya tadi dibahas mengenai ditempel gitu ya, ditempel dengan logam. Nah, ini Fe, kemudian ini misalkan Zn. Nah, ini banyak sekali dipakai di dunia laut, yaitu ini misalkan kapal, bain kapal, terus ada namanya apa baling-balingnya. Nah, di baling-balingnya itu atau di badan kapalnya ditempel oleh logam besi. Nah, ini sebenarnya tidak mencegah totalitas 100% mencegah nggak mengalami korosi, tetap aja korosi, tapi korosinya lambat ya. Dan ini sengnya ini nanti lama-lama akan, karena dia lebih reaktif gitu ya, lebih reaktif, jadi sengnya itu akan bereaksi duluan, jadi Zn2+ dan 2 elektron, jadi mengalami oksidasi lebih dulu. Nah, kalau kita cek, oh ternyata Zn itu lebih reaktif kalau kita lihat dari deret volta. Coba tolong kasih apa namanya? Kalau deret volta yang potensial reduksi itu ada di halaman berapa ya? Kita coba buka. Kalau yang sudah menemukan tolong kasih tahu. enam, Sir. Berapa? 66. 66. Oke, thank you. Ya, deret volta halaman 66 atas ya. Deret volta halaman 66. Di halaman 66 Zn itu di kiri 0,76, Fe itu minus 0,44. Zn lebih reaktif. Pertanyaannya bisa nggak ya kira-kira ini apa maksudnya dengan mencegah korosi tapi dengan logam yang sisi kanan deret volta, bisa nggak kira-kira? Coba kalau Kejo gimana Kejo, menurut Kejo? Saya, Sir. Iya, kira-kira. Oh, oke. Ada terpikir kata-kata, maksudnya statement lain ada? Belum. Tadi Sir nanyanya gimana, Sir? Ya, kalau seandainya besinya, kalau tadi besinya ditempel sama Zn. Nah, sekarang ini bisa mencegah korosi ya, Zn ditempel. Tapi sekarang pertanyaan, apakah bisa ya dengan menggunakan, bisa nggak ya logam yang sisi kanan? Logam yang sisi kanan itu
Contoh di sini ada CU, CU, AG gitu kan. HG, AG. Bisa nggak CU, HG, AG ini dipakai untuk mencegah korosi? Jujur nggak bisa jawab. Oke, nggak apa-apa. Thank you ya, Keicho. Nah, Maafkan, Sir. loh, nggak perlu dimaafkan, kamu udah jawab kok. Oke, nah sekarang coba Jordi. Nah, menurut Jordi gimana? Menurut Jordi. Menurut Jordi gimana? Kenapa, Sir? Bisa nggak ya logam Cu, Hg, Ag itu dipakai untuk usaha mencegah korosi? Bisa nggak dimanfaatkan? Kalau seng udah jelas bisa, karena dia dibilang lebih reaktif, dia akan mengorbankan dirinya untuk melindungi Fe. Kalau CU bukannya nggak bisa ya? Oke, nggak bisa. Kira-kira yang penting adalah reasonnya. Kenapa menurut Jody nggak bisa? Ada terpikir reasonnya nggak? Kenapa? Kalau tadi kan ZN bisa untuk melindungi karena ZN lebih reaktif. Nah, kalau CU alasannya apa menurut Jody? Eh, Yang terpikir. Kalau nggak terpikir bilang belum terpikir gitu. bukannya Nah, kayak lebih kiri atau kanan di deretan volta, Bun? bukannya apa tadi statementnya? Pokoknya ada hubungan dengan posisi di deretan volta kan? Iya, ada hubungannya. Berarti kalau direct volta di kiri bisa, yang di kanan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi, Ya. ya oke. Karena reasonnya berarti kamu mengutarakan CU itu karena ada di sisi kanan dibanding kalau saya tadi di sisi kiri, gitu ya. Oke. Nah, saya ingin minta pendapat yang lain. Contoh, minta ke pendapat Vanes. Dinyalain videonya Vanes. Ya, Sar. Ya. Nah, Gimana? menurut Vanes, kira-kira logam Cu, Hg, Ag itu bisa nggak dimanfaatkan untuk mencegah korosi? Enggak. Soalnya kan itu apa? Gampang korosi justru. Justru gampang korosi. Iya. Oke. Yang gampang korosinya siapa? Cu-nya atau Fe-nya kalau ditempel? CU. Cu-nya. Iya, oke. Thank you responnya. Soalnya Ya, soalnya apa? sorry kalau salah. Nggak apa-apa. Soalnya di Ya. era seperti ini yang penting saya butuh respon. Nah, maksudnya butuh konsepnya apa yang kalian pikirkan sekarang gitu ya. Nggak Ya. apa-apa. Oke, thank you Vanes. Thank you, Nah, Sir. yuk sama-sama. Nah, sekarang Vanessa. Nah, kok bisa mah Iya, Sir. ya, kalau bisa mah video dinyalakan. Oke, Vanessa. Kayaknya harus dinyalain. Ya, oke. Nah, Vanessa coba kasih statement logam Cu ini bisa nggak dipakai untuk dimanfaatkan untuk mencegah korosi? Kalau ZN tadi bisa ya. Menurut Vanessa gimana? Apakah Cu dan Hg atau Ag itu bisa dipakai untuk mencegah korosi? Kayaknya bisa, Sir. Soalnya mereka, Ya, bisa. Soalnya yang kepikir apa? di kanan tuh lebih reaktif ya. Di kanan lebih reaktif. Yang di sisi kanan dia kurang reaktif. Karena kalau yang direct volta di halaman 66 itu paling kiri itu Li. Li itu mudah menyala kalau kena api. Berarti dia lebih reaktif. Direct volta itu kiri itu minus, nilai potensial reduksinya minus. Jadi dia lebih reaktif. Kondisinya seperti itu. Nah, dari Vanessa tadi bilang bisa, kurang lebih yang kepikir alasannya apa ya? Kenapa ya dia bisa? Lebih Lebih apa kira-kira? jadi bisa jadi buat mencegah
Kalau lebih gak reaktif, nggak bisa buat mencegah teroksidasi. Oke, jadi Vanessa mengubah jawaban ya, berarti nggak bisa karena ada di sisi yang kanan tadi ya. Ya. Oke, thank you responnya. Nah sekarang ternyata di dalam untuk maksudnya realitanya ada makanan kaleng terbuat dari apa ya makanan kaleng itu? Mungkin di videonya ada. Coba sok yang udah yang kepikir udah tahu jawaban kasih tahu. Ada makan apa? Timah. Yes, timah. Yes, tin ya. Nah, kita lihat posisi tin. Simbolnya tin apa? SN. Yes, SN. Nah, kita lihat ya antara SN sama FE. FE itu 0,44, kalau SN itu min 0,14. Nah, ini kurang reaktif nih. Yang sebelah kanan itu kurang reaktif, tapi masih bisa dipakai untuk mencegah korosi. Hanya harus ada syaratnya. Nah, syaratnya apa? Ada yang terpikir nggak? Kalau ada yang terpikir, silakan buka mic-nya langsung bilang. Lapisannya lebih tebal. Mungkin. Bisa diulangi? Mungkin lapisannya lebih tebal. Lapisannya lebih tebal. Oke. Oke, nah, jadi lapisannya lebih tebal. Lapisan lebih tebal. Oke, lebih tebal ini kurang lebih dia mengacu ke, jadi kalau misalkan ini ada logam Fe, nah jadi semuanya diselimutin oleh Sn, dan sebisa mungkin setebal-tebalnya, gitu ya, setebal-tebalnya. Nah, jadi ada dua perlakuan yang berbeda di sini, dua perlakuan yang berbeda. Kalau yang atas tadi untuk yang reaktif hanya cukup untuk ditempel doang, ya. Ini cukup untuk ditempel doang, gitu ya, ditempel. Nah, sekarang kalau yang ini harus dilapisi semua, gitu ya. Ada efek yang tadi agak nyinggung-nyinggung berkaitan sama ini besi, kemudian ditempel sama SN, nanti ada perkataan tadi mudah terkorosi. Nah, ketika nempel justru si Fe itu melindungi SN kalau dengan cara menempel. Karena prinsipnya di sini kalau ada zat N sama Fe yang mengalami bereaksi sama oksigen, siapa? Zat N-nya yang mengalami karena lebih reaktif. Nah, sebenarnya karena semua bangunan atau orang itu banyak memakai Fe, jadi karat itu spesial untuk istilah pada besi. Padahal yang namanya proses corrosion itu terjadi di semua logam kalau dia reaktif, gitu ya. Nah, jadi ingat yang terjadi itu di sini antara Fe sama Zn karena Fe-nya masih lebih reaktif dibandingkan Zn, maka Fe-nya mengalami korosi ya. Jadi kalau ditempel doang ya sudah, korosi Fe-nya lebih gampang korosi, Sn-nya justru terlindungi, gitu ya. Jadi yang melindungi itu adalah perlu yang sifatnya lebih reaktif. Kalau bagaimana melindungi dengan sesuatu yang kurang reaktif, diselimuti semuanya dengan tujuan si Fe-nya jangan sampai kena yang namanya O2 dan H2O. Itu prinsipnya. Nah, makanan kaleng itu nggak tebel-tebel banget, tapi secukupnya. Dan juga ada masa kadaluarsanya, ya. Jadi, berkaitan dengan masa kadaluarsa, itu dia mempertimbangkan ketebalan zat N.
Nah, ketebalan ZN itu kalau misalkan di sini ada makanan kaleng, kemudian sudah dilapisi ini semua sama ZN, kemudian ini ada jatuh, ada penyok, ada kena apa sehingga tergores. Nah, tergores itu yang akibatnya nanti semacam kayak retak gitu ya, retak. Nah, itulah yang mempercepat korosi dan itu nanti akan merusak makanan yang di dalam. Begitu ya. Oke. Jadi mengenai pencegahan kurang lebih yang barusan kita bahas ada dua topik ya. Oke, dua topik ini kalau dilapisi bisa dilapisi sama plastik ya. Kemudian kalau dengan logam itu bisa dengan dua cara. Dengan yang lebih reaktif, oke, kasih kesimpulan. Berarti satu dilapisi, tadi dilapisi ya, dilapisi plastik. Kemudian yang kedua pakai logam. Logamnya juga ada dua, ada yang reaktif, ada yang tidak. Ya, kalau tidak itu lapisan, kalau yang reaktif nempel doang boleh. Makanya di video itu ada namanya MG paling. Nanti coba lihat apa lebih detail lagi ya. Nah, kalau tadi selewat MG kemudian sama ZN. Nah ya, MG ini lebih reaktif. Makanya ini MG itu dipakai untuk yang misalkan penempatan besinya atau bajanya itu lebih susah gitu ya. Jadi harus atau yang berkontak sama O2 sama H2O-nya itu lebih sering, lebih intens, itu pakai MG, lebih reaktif. Nah ini contoh misalkan, nah bisa dibayangkan kerugiannya itu sangat-sangat dahsyat kalau misalkan dia pakai, ada berita peledakan beberapa di Padalarang yang api dan juga di situ ada teknisi, ada teknik ahli, tenaga ahli dari Korea juga mati waktu pembangunan MRT kalau nggak salah. Nah dia ngebor, nah dia kemudian kena ke saluran, jadi saluran gas. Jadi ini untuk mengalirkan baik gas bisa, kemudian petroleum juga bisa, itu bensin juga bisa, itu ada daerah di situ. Jadi makanya ketika bocor ditabrak duar, nah ya sudah itu nyembur dan kemudian kebakar nggak berhenti sampai harus ditutup dan isi di dalam liangnya harus kosong kayak gitu ya. Nah ini untuk mencegah kalau misalkan ini karatan, kos yang katakan harus dipakai untuk ngeruk, kemudian mengganti dan bongkar pasang, nah itu biayanya lebih mahal dibanding kalau akan lebih murah kalau ini ditempel logam, kemudian ini di atas ditempel MG. Kemudian secara berkala MG-nya dicek udah habis atau enggak. Nah, itu saving ya. Jadi kalau misalkan lebih sering dengan kontak sama air sama H2O, ini kan lebih sering ini. H2O sama O2 lebih sering. Nah, akibatnya ditempel dengan logam yang lebih reaktif lagi. Jangan dengan Li nggak bisa. Karena Li dengan H2O aja dia udah meledak lebih dulu, bereaksi lebih dulu gitu ya. Oke, nah berikutnya yang ketiga itu adalah dengan menggunakan listrik. Jadi ini dipakai listrik, ini dipakai untuk kilang minyak. Jadi kilang minyak ini laut, wah apalagi laut, udah ada garam, tadi kita berbicara faktor yang mempercepat. Selain kelembaban udara, ada konsentrasi garam. Ya, kemudian di sini udah ada O2 juga, airnya melimpah, wah udah komplit lah, udah pasti kalau misalkan di laut pasti kalau terbuat dari logam pasti berkarat aja, kalau besi pasti berkarat aja, udah nggak mungkin enggak. Nah ini dicegah dengan cara apa? Ada kilang minyak itu sampai ngebor ke bawah segala macam, ini ada instalasi ke bawah. Nah ini kalau nggak dilindungi pasti wah biayanya pasti lebih mahal lagi. Nah ini pakai listrik. Nah kira-kira saya mau nanya, kenapa garam itu kok bisa mempercepat korosi ya, mempercepat korosi. Saya ingin, yes, silakan. Gara-gara elektrolit, Sir.
Iya, gara-gara elektrolit. Saya nanya lebih lanjut, kalau gara-gara elektrolit, kelanjutannya apa? Terpikir nggak? Kalau garam, Iya. Ini kaitannya sama kelas 10. Kalau air doang, sama air yang elektrolit kalau garam. Jadi, kalau adanya garam, aliran elektronnya lebih gampang. Ya, jadi thank you responnya. Jadi aliran elektronnya jadi lebih mudah. Yang nama reaksi perkaratan, reaksinya adalah reaksi redox. Nah, reaksi redox ini melibatkan elektron. Jadi dengan adanya garam, ya sudah, elektronnya lebih gampang untuk katakan mengalir, gitu ya. Nah, di sini dimanfaatkan dengan adanya garam ini, wah, dikasih aliran listrik. Ini pemaksaan, maksudnya pemaksaan gimana? Posisinya harus benar, kutub-kutubnya harus benar, ya, jadi nggak boleh salah. Nah, dengan menggunakan listrik, ya tapi hati-hati ya, kalau tegangan tinggi juga ya kesetrum juga. Nah, tegangannya diatur sehingga cukup untuk katakan ini beberapa volt, karena kan FE-nya minus 0,44 volt. Oke, jadi nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Jadi 1 volt setengah, tapi dinyalain terus, dipanteng gitu. Nah, aman kilang minyaknya dari korosi. Ya, korosi mah dikit-dikit ini, tapi lebih lambat ya. Nah, sekarang caranya gimana? Caranya adalah kita nanti terpakai di bab berikutnya ketika membahas proses elektrolisis. Nah, begini. Kalau kita amati tadi, untuk yang mengalami korosi adalah Fe menjadi Fe13 ya. Ini adalah oksidasi. Nah, nanti kita paksa atau kita buat, kita kondisikan, yaitu Fe-nya 13 supaya mengamankan menjadi Fe. Ini adalah proses reduksi. Gitu ya, reduksi. Reduksi. Nah, jadinya ini harus ditempel dengan kutub yang negatif, ya, dengan ditempel dengan kutub negatif. Tujuannya apa? Tujuannya supaya menerima aliran elektron ya, aliran elektron. Jadi pakai arus searah, ini minus, kemudian ini positif, tempelin, ini tempelin besinya. Kemudian yang ini, ya tempelin sesuatu, ini dimasukin ke air lautnya, ya. Jadi tempelin besi. Nah, ini kan negatif, elektron mengalir ke sini. Kalau sampai dengan keberadaan O2 sama H2O, ini kena ke sini, nggak apa-apa ketika selama masih ada aliran air, aliran listrik. Jadi ada elektronnya. Jadi kalau sampai seandainya O2 sama H2O itu mengkikis menjadi Fe13, ini kan disuplai elektron ya. Begitu dia berubah menjadi Fe13, dikasih elektron, zup, balik lagi menjadi Fe. Nah, ini adalah pelindungan korosi juga, gitu ya. Jadi menggunakan listrik itu kurang lebih, jadi Fe logam yang seharusnya mengalami oksidasi, dengan bantuan listrik, dengan aliran elektron, dia tercegah. Kalau sampai hilang, dia disuplai lagi sama elektron sehingga menjadi atomnya lagi, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaankah? jadi dari karat kita bisa balikin jadi besi lagi dong, Sir? Betul, bisa. Benar bisa. Kok nggak ada perusahaan yang terima jasa gitu ya? Nah, oke. Good question. Nah, di sini semua proses itu pasti melihat yang namanya efektivitas.
Jadi untuk menghasilkan besi tidak hanya dengan cara dialirin listrik, ada alternatif yang lain. Makanya ada yang menerima yang katakan, karena kalau karat itu serbuk ya, serbuk. Tapi tetap masih ada yang menerima besi rongsokan. Ya, nah itu masih berjalan sampai sekarang. Cuma alurnya saya nggak tahu. Nah perlu tanya-tanya ke daerah yang loakan ya, jadi ditampung kayak gitu. Nah, ini gini, yang di dalam tanah itu mengandung biji besi. Nah, biji besinya dalam bentuk apa? Dalam bentuk adalah Fe2O3 juga, atau F3O4. Nah, jadi seperti karat ya. Nah, jadi yang dilakukan, bentar, saya mau colok dulu. Udah ada indikator low bed. Nah, di sini untuk pengolahan gam ternyata dia ada klasifikasinya berdasarkan adalah itu deret volta. Nah, deret volta itu banyak manfaatnya ternyata. Nah, dari halaman 66 tadi kita lihat Li sampai yang namanya AL itu kita pakai listrik untuk mendapatkannya, ya. Karena di tengah-tengah itu setelah ini kan deret volta itu semuanya logam. Jadi kalau kita tahu, kita bandingkan dengan kereaktifan yang lain yang bukan logam, itu ada karbon nyempil di situ. Jadi yang sebelum karbon itu kita menggunakan elektrolisis namanya. Elektrolisis. Nah, kemudian Zn dan sampai yang katakan Cu, kurang lebih kalau nggak salah Cu. Nah, kemudian oke, sampai A, masih sampai Ag kayaknya, masih sampai Ag. Alamak. Masih sampai Ag. Cu sampai Hg ya, sampai Hg. Nah, kemudian Au. Nah, kecuali Au. Jadi untuk logam-logam di antara sini, dia itu direaksikan dengan karbon, arang. Kenapa kok milih dengan arang? Karena arang itu banyak banget. Jadi lebih murah karena kondisinya banyak, jadi murah kayak gitu. Jadi makanya untuk logam besi, pekaran besi untuk diolah lagi dia pakai Cu. Yang pertama kalau bersih rongsokan ya tentunya dilelehin lagi, kemudian diolah lagi. Tapi kalau misalkan karat-karat dikumpulin, ya bisa aja tetap pakai karbon, karena lebih kalau secara industri kita perlu melihat efektivitasnya, ekonomisnya lebih murah atau enggak. Jadi kenapa karbon bisa? Alasannya seperti reaksi Zn sama Fe tadi. Zn itu lebih reaktif. Nah, jadi kalau misalkan kita amati, misalkan Fe itu di tengah setelah Zn, lihat aja di halaman 66, Cr sama Fe, berarti C, misalkan Fe2O3, C-nya menjadi CO2, kemudian Fe2O3 menjadi Fe. Ya, yang terjadi ininya reduksi, kemudian si ininya mengalami oksidasi. Gitu ya. Jadi jawabannya masih ada alternatif yang lain yang katakan dia masih lebih efektif dan murah. Begitu. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, nah saya mau kasih satu tips untuk ketika mengerjakan yang kaitannya dengan ini ya, dengan sel volta. Nah, perhatikan di halaman 67. Saya terinspirasi dari halaman 67 atas. Jadi apapun contoh, misalkan kalau Zn dengan Cu 2+, ini Zn 2+ dan Cu,
potensial reduksinya adalah potensial sel ya. Potensial sel sama dengan plus 0,34. Nah, seandainya saya pakai simbol ya, ini X, ini Y2 plus, menjadi X2 plus tambah Y, E-selnya plus 0,34, saya bisa mengatakan, berarti kita pakai yang namanya meniru deret volta. Ya, deret volta. X-nya itu tentunya X-nya dikatakan lebih reaktif atau kurang reaktif kalau terjadi reaksi. Coba Paul kasih masukan, Paul. Videonya di-on-kan, Paul. X-nya dibilang lebih reaktif atau kurang reaktif dari? Dibilang lebih reaktif atau kurang reaktif? Ya, harusnya dia yang lebih reaktif. Oke, kenapa dia lebih reaktif, Paul? Soalnya dia dilapisi oleh yang Y2 plusnya yang di si deret voltanya biar dia enggak terkorosi. Terkorosi. Biar si redoxnya yang X-nya O-nya nggak lepas, soalnya Y-nya melepaskan elektron. Oke, thank you ya Paul. Nah, jawabannya betul lebih reaktif. Menambahkan ini lebih reaktif. Karena posisinya dia bisa semacam kayak lebih reaktif karena dia bereaksi duluan. Logam yang bereaksi itu reaktif ya. Jadi kalau nggak bereaksi, misalkan ada A ditambah B plus, dia nggak bereaksi, ini nggak bereaksi. Nah sekarang kebalikannya pasti bereaksi. B dengan misalkan A2 plus, misalkan ionnya 2 plus misalkan. Nah ini pasti bereaksi, ya gitu ya. Kalau kalau misalkan bereaksi, oh logamnya itu pasti reaktif, ya. Bereaksi, oh logamnya pasti reaktif, gitu ya. Nah saya bisa bilang deretnya seperti ini, deretnya. Berarti kan pakai potensial reduksi ya. Potensial reduksi. Ini adalah X2 plus X reduksi. Ya, kemudian di sini adalah E dari Y2 plus Y. Nah, jaraknya itu apa? Jarak di sini itu adalah 0,34. Senilai yang ini, gitu ya, jaraknya. Jadi seandainya ada persoalan lain lagi, misal ya, jadi nanti dengan garis bilangan ini sangat membantu kita menganalisis semuanya, lebih reaktif kah, lebih disebut oksidator kah, daya oksidasinya lebih besar, nah kayak gitu-gitu. Kita melihat yang ini jadinya. Jadi mengumpulkan data, dari data membuat satu garis bilangan untuk memudahkan kita tujuannya. Nah, di sini contoh misalkan kalau berkaitan sama ada reaksi lain lagi nih ya. Jadi misalkan ada reaksi Z ditambah Y2 plus masih berkoneksi dengan ini dikoneksikan memang sengaja ya. Ini menjadi Z2 plus dan Y. Potensial selnya menjadi adalah 1,01 positif. Ya. Nah, kira-kira posisi Z ada di mana ya? Ada di posisi A, posisi B, atau posisi C? Nah, coba saya minta pendapat Vincent. Sir, bisa diulang pertanyaannya? Ya, pertanyaannya. Z sama Y itu bereaksi. Potensial selnya adalah 1,01. 1,01 yang ini. Nah, sekarang posisi logam Z, potensial reduksinya itu ada di daerah A, di daerah B, atau di daerah C.
Nah, videonya dinyalakan. Oh, Kira-kira yang mana? itu teh plus 1,01 ya. Iya, plus 1,01. Yang sebelumnya itu 0,34. Itu kan jaraknya berarti 1,01 ya. Iya. Berarti posisinya ada di A. Tinggal dikurangin nggak sih? Iya-nya itu ya di A. Iya, tinggal dikurangi. Tadi siapa tadi ngasih respon? Thank you, Vincent. Nah, jadi posisinya Y-nya ada di sini, kemudian Z-nya diatur sehingga jaraknya 1,1, ya di daerah A. Gitu ya. Jadi dengan begini itu di daerah A. Jadi di sini adalah Z2 plus Z. Nah, satu lagi terakhir untuk menutup pertemuan kita hari ini. Sekarang ada yang namanya AA. AA sama Y, oh jangan pakai ini aja, P misalkan langsung ya. Jadi P dengan Y2 plus itu nggak bereaksi, tapi potensial selnya diketahui adalah minus 0,34. Nah, coba yang maksudnya yang terpikir sama Juan kira-kira apa, Juan? Posisinya ada di A, B, atau C, Juan? Posisi P-nya, nilainya minus 0,34. Di mana ya? Iya, di mana ya? Atau belum terpikir? Belum, Pak. Oke. Kalau Jonathan, tadi lupa nyalain apa videonya. Videonya kok bisa harus dinyalain dulu. Kira-kira di mana posisinya ya? Kira-kira di mana? Di B bukan, Sir? B. Oke, thank you responnya. Masih belum ya, masih belum betul. Oke, saya coba nanya satu lagi, Hans. Kira-kira di mana, Hans? Di A, B, atau C, Hans? Atau perlu diulang pertanyaannya? Sebentar, Sir, saya mikir dulu. Iya. Di C bukan, Sir? Oke, good, Hans, betul. Jadi artinya kalau tidak bereaksi dia akan hasilnya minus gitu ya, C minus, dan posisinya pasti ada di sisi kirinya karena nggak bereaksi artinya kan dia nggak reaktif, berarti ada di sisi kanannya ya. Berarti makanya di sini ininya P misalkan ionnya P2+ misalkan ya, kalau misalnya terjadi P berarti di sisi kirinya. Oke, itu aja. Jadi nanti tetap kerjakan latihan untuk katakan lebih mengerti konsep-konsepnya. Oke, kita sampai di sini. Silakan tulis nama dan nomor untuk absen penutup. Kemudian bisa live. Thank you semuanya. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Ya. Thank you, Sir. Thank you, sir. Ya. Thank you, Sir. Yes. Thank you, sir. Ya. Thank you, Sir. Yes.
Ya, lanjut. Absen. Tuh, nggak masuk. Udah masuk ya. Silakan absen, Vanessa. Oke, bye-bye. Ya.